Ya. Jadi memang itu yang agak membingungkan kalau untuk saat ini. Jadi ketika ada gejolak pasar gitu ya, harga emas naiknya tiba-tiba melonjak gitu kan. Nah itu udah pasti akan tergoreng semua gitu. Kita nggak bisa milih-milih pedagang deh, karena pedagang yang nggak ngikut goreng ya rugi gitu kan. Iya, Karena momen ini kan dapat untung lebih gitu loh. Momen gitu kan, nggak bisa. Jadi Oke, kali ini kita bahas agak sedikit segmented nih Om Hendri, terkait dengan komunitas jual beli emas. Jadi banyak orang itu berpikir kalau menjualnya itu hanya ke toko-toko emas gitu kan. Nah, kalau misalnya Sobat Movitners menyimak video-video kita sebelumnya, kita sudah sempat bilang jual aja di komunitas, harganya lebih oke, lebih murah. Tapi ternyata setelah dicek gitu, jual dan beli ya. Jual dan beli itu, loh kok ternyata malah lebih mahal beli di komunitas. Nah ini gimana ya Om Hendri ya, kok jadinya lebih mahal kalau beli di komunitas, padahal kalau kita lihat di website nyata misalnya katakan harganya 2 juta, di komunitas itu lebih tinggi kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya ini kita pisahkan dulu Zut ya, emas yang mana gitu ya. Emasnya ini adalah emas antam nih yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Jadi ini berjalan kayak apa ya, siklus ini kayak berjalan dengan sendirinya seperti itu Zut. Jadi ibaratnya tuh kayak harga antam ini kalau misalkan kita belinya di komunitas itu kan kadang-kadang orang yang awam kaget gitu kan, kok lebih mahal sih, katanya lebih murah gitu kan. Sedangkan dia pasti akan ngecek ke webnya gitu kan. Nah yang terjadi saat ini, websitenya Antam itu udah kayak ini Zut, cuma acuan aja gitu. Jadi kayak bukan harga patokan harga pasar gitu, cuma acuan aja, kurang lebih kira-kiranya segitu. Berarti komunitas itu lebih cepat ya? Ya lebih cepat, karena kan gini, di komunitas itu kan kita nggak tahu ya, ada yang pedagangnya itu nyetok banyak atau nimbun deh misalkan, nyimpen lama gitu kan. Nah Antam ini yang gue perhatikan dari dulu gue berjualan emas ya, itu udah beberapa kali sering terjadi Zut. Misalkan 5 gram kosong, 1 gram kosong, itu bisa berbulan-bulan kayak gitu kan, sama kayak waktu yang kemarin itu kan lama gitu kan, berbulan-bulan. Jadi akhirnya apa, menciptakan secondary market. Akhirnya ketika orang nggak ada ya sudah, saya ambil di ini aja gitu kan. Kalaupun ada biasanya nggak merata Zut. Jadi misalkan di tempat A ada, tempat B nggak ada. Di daerah saya di pedalaman di desa nggak ada nih Antam, kosong semua. Tapi yang di Jakarta ada. Itulah akhirnya terciptalah namanya secondary market gitu, yang bikin harga Antam itu jadi lebih mahal. Akhirnya harga yang berlaku itu adalah harga real, harga pasaran gitu. Yang web itu ya jadi acuan gitu. Iya, tapi bisa jadi lebih murah kan, ya kan? Bisa jadi lebih murah ketika stok Antam itu stabil. Iya, benar. Jadi aduh terlalu banyak nih stoknya nih di Antam sendiri. Ya sudahlah, aku BU jadi lebih murah kan. Itu dulu gue pernah ngalamin Zut. Jadi waktu kondisi stok Antam itu memang nggak ada kurang-kurangnya ya, masih banyak, masih melimpah gitu ya. Jadi bener-bener harga itu bisa lebih murah daripada harga yang di website gitu. Jadi ya gue untung gitu kan. Makanya kemarin waktu di grup tuh ada yang nanya, kok ini mahal di grup ini apa? Ya pokoknya intinya komplain lah, kok di Antam lebih murah, ini katanya di grup lebih murah. Ya tergantung gitu kan, tergantung kondisi. Kalau yang kayak sekarang stok Antam itu belum rata di beberapa tempat, ya udah akhirnya jadi agak lebih mahal. Nah terus kemudian pertanyaan selanjutnya gini ya, berarti harga yang berlaku di pasar itu sebenarnya kayak gimana ya Om ya, kok kayak sangat dinamis seperti itu? Nah itu dia, memang untuk melihat harga di pasar tuh emang agak ngeri ya, terutama kalau berimbang sama kenaikan harga emas dunia. Itu yang kemarin kita sempat bahas beberapa konten waktu itu ya, konten tentang emas Antam yang harganya digoreng gitu ya. Jadi memang itu yang agak membingungkan kalau untuk saat ini. Jadi ketika ada gejolak pasar gitu ya, harga emas naiknya tiba-tiba melonjak gitu kan. Nah itu udah pasti akan tergoreng semua gitu. Kita nggak bisa milih-milih pedagang deh, karena pedagang yang nggak ngikut goreng ya rugi gitu kan. Momen ini kan dapat untung lebih gitu loh. Momen gitu kan, nggak bisa. Jadi akhirnya pasar yang terbentuk tuh seperti itu. Jadi karena yang umum diketahui dan familiar di Indonesia itu kan Antam gitu kan. Dan sampai saat ini juga Antam itu masih market leader, dan produk Antam adalah produk yang paling dicari gitu ya. Jadi ya lama-lama harga pedagang yang menentukan
menentukan ya. Menarik sekali ya penjelasan dari Om Hendri terkait dengan pembentukan harga pasar itu ternyata seperti itu. Banyak orang awam yang ya nggak tahu sih. Kadang-kadang mereka belinya hanya di toko. Tapi sekarang ya mulai kita kasih edukasi ya, kalau belinya bisa di komunitas lebih cuan. Nah makanya ini kaitannya gini, kalau begitu berarti komunitas itu cari untung ya? Ya pasti, namanya pedagang kan pasti ada sisinya pengen ngambil untung kan. Makanya yang dari dulu sampai hari ini yang sering gue komplain adalah emas antam ini memang saking diminati masyarakat, itu harganya sampai 3 layer Zud. Nah 3 layer itu gini Zud, kita kalau punya antam yang retro, itu harganya paling murah. Dengan dulu ya? Ya, terus yang Certi-Eye itu dari tahun 2018 kan di awalnya ya. 2018 sampai 2024. Nah, itu hitungannya harga yang tengah-tengah. Nah, yang sekarang yang tahun terbaru 2025 itu harga yang paling tinggi. Jadi, kalaupun kita mau buyback antam, itu harga yang tertinggi adalah harga yang tahun terakhir. Tahun gitu. terakhir. Tapi ya orang mana sih mau buyback cepet-cepet ya? Kita beli dari Januari nih. Maret mau buyback kan nggak mungkin ya, gitu kan? Orang yang BU, BU ya. Itu jadi, nah bagi orang-orang awam atau gue banyak deh teman-teman yang nggak paham gitu kan, kok dia selalu nanya ke gue, kok gue pas jual antam harganya jauh banget sih gitu, spreadnya lumayan gitu, tahun berapa mas lu gitu kan, 2018 yang Certi-Eye, iya Certi-Eye. Padahal udah Certi-Eye loh katanya gitu. Ya itu karena 3 layer itu. Oh. Iya, jadi boleh dites aja mas antam yang retro gitu yang masih ada kemasannya pakai plastik. Itu kalau dijual pasti akan lebih murah. Kalau yang produk selain antam nggak seperti itu ya, sama aja ya? Sama aja karena sebenarnya nggak logis, Dut. Nggak logis, maksudnya beda tahun beda harga tuh kenapa gitu, nggak ada penjelasannya. Jadi kan yang terbentuk itu adalah karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Akhirnya pedagang membebankan kayak 3 harga seperti itu ya. Supaya dia bisa dapat cuan yang lebih gede. Karena kan gini, di antamnya sendiri pun juga nilai buybacknya itu biasanya itu lebih rendah daripada toko gitu. Jadi toko tuh ambil berani beresiko lah ambil di atas antam gitu kan. Jadi orang-orang mau pilih ambilnya ke situ. Oke. Nah terus tadi kaitannya nih sama dari komunitas kenapa dia tuh pengen cari cuan itu mungkin bisa dijelasin sih Om. Kira-kira kenapa kok mereka itu mencari cuan di komunitas? Ya yang pastinya kan karena tergantung juga Zut ya dari mereka itu dapat barang dari mana gitu kan. Kita kan kalau pedagang emas itu udah pasti barangnya kalau nggak ngambil di antamnya langsung, ngambil di distributor atau ngambil di buyback gitu kan. Terima buyback orang dari situ ya udah pasti akan ngambil selisihan yang bagus gitu kan. Dan aku menambahin aja ya, selain itu bisa jadi di komunitas itu ya, mau fitness ya, dia membutuhkan fee ya admin gitu kan, bener kan? Ya sebenarnya gini, ya betul. Terus kemudian karena di komunitas kan random banget gitu ya, terus kadang ada yang penjualannya nggak dicek secara langsung, online resiko penipuan, makanya dia agak tinggi ngasih ininya. Terus juga namanya juga di grup gitu ya, kan dia paling nggak amatin, monitoring, itu pasti ada waktu dan tenaga yang mereka butuhkan, sehingga masuk akal sekali ya Om Hendri ya, kalau ya di komunitas itu ya wajar sih kalau mereka ambil untung ya. Kemudian tadi sudah disebutkan Om Hendri ya, mereka itu berarti banyak juga yang mengambil emasnya dari toko atau supplier, ini benar berarti ya? Iya benar. Jadi kan tadi source-nya kan banyak kan, macam-macam. Kalau diambil dari toko biasanya ya selisihannya nggak terlalu gede. Dia bisa dapat gede tuh kalau dapat buybackan orang. Buybackan orang lumayan tuh. Kan bandingannya kalau mau buyback itu ya udah Bapak coba lihat aja harga antam berapa. Gitu kan. Saya kasih lebih tinggi deh gitu kan. Pasti orang buybacknya ke situ kan. Gue mau singgung satu lagi Zut, yang terkait dengan resiko tadi di grup ya. Itu pernah ada kejadian gitu. Jadi namanya di grup itu kan kita nggak bisa filter ya, sortir orang-orangnya. Kadang-kadang tuh ada loh yang nipu. Gue beberapa kali lihat di grup ya, ada yang nipu kayak gitu. Ada. Ya gimana tuh? Istilahnya udah kita kan kalau di grup udah saling percaya aja nih. Ini barang foto ada, transfer, gitu kan? Nggak dikirim-kirim, hilang begitu aja. Melayang kan? Udah dikirim uangnya? Udah dikirim. Kalau di komunitas itu apakah nggak pakai rekber gitu Om Hendri? Enggak. Rekening pribadi aja, itu berdasarkan kepercayaan. Wah ya agak ngeri juga. Jadi kadang-kadang itu kan misalkan kita masih awam nih, masih baru gitu. Terus nanya dulu, saya mau transaksi dengan orang ini aman nggak? Nanti orang lain tuh akan respon, oh ya aman lah, insya Allah aman gitu kan. Oke gitu aja. Nah cuma kan kadang-kadang kita mungkin lupa ya, saking udahlah gue percaya aja gitu kan. Bener. Ketemulah sama penipu, nah akhirnya transfer tergiur harga lebih murah gitu kan, malah uangnya hilang. Terus
Dia juga keluar dari grup hilang gitu aja. Ya ini keluar gitu. Nah makanya kan gue belajar dari situ Zut ya. Kan kita bikin kayak grup Movit Silver gitu ya. Nah di situ kenapa gue batasi supaya orang tidak melakukan jual beli selain kita gitu ya. Karena nanti kalau misalkan ada yang ketipu, kesian gitu kan. Kita yang punya grup ntar disalah itu gimana tuh, ada penipu di dalam grup gitu kan. Makanya dibatasi di dalam grup itu hanya Movit Silver aja atau tim Movit Indonesia yang boleh jualan di situ gitu. Jadi ya ini forumnya khusus dari tim Movit lah. Nanti kalau misalkan memang pasarnya ada, kita mau bikin juga yang kayak gitu yang general ya, umum orang bisa masuk, bisa jualan, siapapun bebas. Tapi ya itu tadi resikonya, kita nggak bisa filter ya mana yang penipu mana yang bener gitu. Jadi dicari sendiri deh. Ya nanti kalau tertarik gabung di grup Movit Silver itu bisa ini ya, masuk di link, kasihkan aja linknya di bawah sini ya. Ini pertanyaannya cukup penting nih Om Henry terakhir nih. Jadi sebenarnya kenapa kok bisa muncul anggapan kalau beli barang di komunitas itu lebih murah? Padahal enggak. Ya, itu terjadi karena ketika stok emas yang dicari itu memang ada gitu ya. Kayak tadi contohnya Antam gitu kan. Dan perlu teman-teman ketahui juga di komunitas itu nggak hanya emas Antam ya. Jadi emas berbagai merek, dan biasanya itu mereka akan ada apa ya, kayak sale program, promo-promo kayak gitu yang lebih murah daripada kalau kita beli ke distributornya langsung kayak gitu. Dan termasuk juga di grup logam mulia tersebut itu ada perak juga yang dijual kayak gitu. Jadi biasanya untuk yang harganya bagus atau harganya yang lebih murah itu yang stok emasnya aman. Nggak kayak Antam ya, stok emasnya sudah di sini ada, di sana nggak ada kayak gitu. Jadi akhirnya yang berlaku adalah harga pedagang. Tapi kalau yang stoknya banyak itu harganya biasanya lebih murah daripada distributornya. Oke, jadi sudah cukup clear ya. Kesimpulannya jadi begini sobat Movitners dimanapun berada. Harga Antam di web itu terlihat murah itu karena kan stoknya kan kosong. Nah terus kemudian komunitas itu jual itu pakai harga pasar. Jadi kan kelihatan ini kok di websitenya kok murah, tapi kok di komunitasnya kok jadi mahal. Nah iya, karena kan bukan dari harga web, tapi harga dari yang dibentuk oleh komunitas. Bisa jadi ya harganya tadi yang disampaikan Om Henry bisa turun kalau stoknya stabil. Seperti itu. Jadi wajar lah ya kalau memang stoknya di harga di websitenya itu terlihat murah, di komunitas mahal. Karena tadi orang itu pada pengen beli. Terus kemudian kalau di komunitas itu boleh beli kok, aman, meskipun tadi sudah disampaikan ya ada resikonya, bahkan udah bayar ternyata hilang gitu kan. Ya. Tapi intinya beli di komunitas boleh dan secara umum aman, meskipun apapun ada resikonya kayak gitu. Nah jadi itu yang sering komplain, gue suka bilang gini, oke Pak, lebih murah. Ada nggak barangnya? Nggak ada Mas, ya udah. Oh iya, satu lagi yang paling penting kesimpulannya ya jangan selalu beranggapan kalau di komunitas itu lebih murah. Tapi kalau di komunitas biasanya ada semacam ini sih. Kalau aku nih ya pengalaman kemarin jual emas, aku jual di komunitas loh. Karena lebih cepat dan lebih untung ternyata. Aku bandingkan dengan di pasar. Di pasar katakanlah nih ya, katakan 1 gram misalnya 2 juta. Aku di komunitasnya 2,1 kan lumayan, 100.000, nggak perlu ke pasar loh, tinggal WA-an, oh ya nanti dikirim, udah tinggal dikirim gitu aja, paling dikirim berapa sih, ongkirnya juga nggak mahal kan, begitu. Oke, Sobat Movitners, kalau misalnya ada pertanyaan atau masih nggak setuju ya silakan komentar. Kalau ada yang mau kita diskusikan boleh. Kalau mau join, misalnya siapa deh Movitners yang paham tentang emas, pengen gabung ke kita, boleh silakan duduk di sini menggantikan aku ataupun Om Henry. Oke, jangan lupa ya. Ngilang dong kita digantikan. Iya, maksudnya berdua gitu kan. Bertiga gitu ya. Ya, itu. Dan jangan lupa ya, tonton terus deh video-video kita, video edukatif kita tentang emas, perak, dan investasi lainnya. Sehingga kita masih tetap semangat ya untuk bikin konten rutin. Paling nggak seminggu 2-3 kali kita akan bikin ya. Selama Sobat Movitners masih setia ya, loyal, menyimak, berkomentar, nge-share gitu ya. Jadi kita tetap semangat sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan, sampai Movit besar dan dikenal di seluruh dunia. Oke? Ya, itu saja ya dari kita berdua di sini. Bye bye.